Perkenalkan, nama saya Novita Ramadanti dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang generator. Pengertian generator. Generator adalah alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Rumus GGL induksi adalah epsilon sama dengan minus N d flux per dt. Perkenalkan, nama saya Siti Irawati Parinduri dari 12 MIPA 6. Generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik yaitu generator di mana tegangan yang dihasilkan berupa tegangan bolak-balik. Rumus generator bolak-balik. Epsilon sama dengan N kali B kali A omega sin omega T, atau epsilon sama dengan F sin M sin omega T. Perkenalkan, nama saya Esther Gloria. Di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja generator AC. 1. Rotor generator diskemakan dengan sebuah kawat angker penghantar listrik atau armatur yang membentuk persegi panjang. 2. Masing-masing ujung kawat angker terhubung dengan cincin logam yang biasa kita kenal dengan slip ring. Slip ring ini termasuk bagian dari rotor sehingga ia ikut berputar dengan rotor. Yang ketiga, pada generator AC, slip ring berbentuk lingkaran penuh dan terhubung dengan masing-masing ujung armatur. Nama saya Ratu Jana. Di sini saya akan membahas tentang generator arus bolak-balik atau disebut juga dengan alternating current. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik AC berbentuk gelombang sinus, karena selalu mengalir dua arah atau bolak-balik. Adapun sumber tegangan dari arus listrik AC antara lain arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Contoh pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan dengan listrik yang dihasilkan PLN, karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Perkenalkan, nama saya Ria Marta. Materi yang akan saya bawa pada saat ini adalah bagian-bagian generator arus searah atau DC beserta fungsinya. Sebelum kita membahas tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat pada generator DC, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang definisi dari generator DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Dengan kata lain, generator DC merupakan generator yang menghasilkan tegangan searah karena di dalamnya terdapat sistem penyearah yang biasanya menggunakan komutator ataupun dioda. Berikut adalah gambar generator DC. Selanjutnya adalah komponen-komponen yang terdapat pada generator arus searah. Yang pertama, stator. Nah, stator ini adalah bagian magnet yang diam yang nantinya akan ditempati oleh rotor atau armatur. Yang kedua, rotor atau inti angker ini nantinya akan bergerak ke bagian yang melekat pada rotor. Yang ketiga, gulungan angker. Jadi gulungan angker ini nantinya akan menghasilkan arus listrik. Kemudian yoke atau frame ini adalah rangka dari generator itu sendiri, di mana nanti stator akan melekat. Kemudian kutub atau pole
adalah bagian stator. Jadi di bagian ini ada magnetnya dan nantinya terjadi interaksi antara magnet dan konduktor yang akan menghasilkan gaya gerak listrik dan menghasilkan energi listrik. Nah, yang keenam itu komutator. Komutator ini itu bagian ujungnya yang nantinya akan mengubah arus bolak-balik yang tadinya AC menjadi arus searah yaitu DC. Nah, pada generator DC berlaku persamaan seperti gambar berikut. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan saya serahkan kepada Zulia. Perkenalkan, nama saya Zulia Lestari Nasution. Sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja generator arus arah atau DC. Yang pertama, bisa kita lihat pada contoh gambar bahwa dengan memutar rotor atau penghantar, maka dapat ditimbulkan penghantar IMC. Dan yang kedua, kumparan ABCD terletak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi A ke B dan sisi C ke D terletak tegak lurus pada arah flux magnet. Yang ketiga, kumparan ABCD diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi A ke B dan C ke D. Dan yang keempat, GGL induksi yang terbentuk pada sisi A ke B dan sisi C ke D besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong kumparan ABCD tiap detik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pipi Cahyati, kemudian tentunya dari kelompok 3. Di sini saya mendapat bagian menjelaskan tentang pengaplikasian generator di kehidupan sehari-hari. Generator arus searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari mempunyai banyak pengaplikasian, di antaranya sebagai alternator mobil, dinamo sepeda, las listrik, komputer, kipas, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh pengaplikasiannya dengan menggunakan dinamo sepeda. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda, prinsip kerjanya yaitu energi listrik menjadi energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan lampu belakang. 2. Alternator mobil. Alternator mobil merupakan sebuah satu aplikasi dari generator DC. Sistem pengisian pada kendaraan mempunyai 3 rangkaian komponen penting, yaitu aki, alternator, dan regulator. Alternator sendiri terdiri dari komponen-komponen seperti gabungan kutub magnet yang dinamakan rator, yang di dalamnya terdapat kumparan kawat magnet yang dinamakan stator. Dan yang terakhir yaitu las listrik. Yang ketiga, las listrik adalah teknik menyambung 2 bahan logam memanfaatkan tenaga panas yang diperoleh dari sumber tenaga listrik AC, maupun DC dengan tambahan logam panas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak contoh-contoh pengaplikasian generator searah atau DC di kehidupan kita sehari-hari. Nama saya Roni Utajulu dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja generator arus searah atau DC. Sebenarnya, prinsip kerja generator arus searah atau DC ini tidak jauh berbeda dari prinsip kerja generator arus bolak-balik atau AC, di mana yang membedakannya hanya di dalam generator DC menggunakan cincin belah atau komutator yang mempunyai satu terminal keluaran sehingga arus listrik yang dihasilkan berupa arus searah atau DC. Di mana pada prinsip kerja generator di situ dia menggunakan hukum Faraday, di mana dia mencari gaya gerak listriknya sama dengan minus N kali D flux per dt, di mana D flux adalah besarnya medan magnetik dan dt adalah waktu. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Doni Salai dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membahas fungsi generator dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi generator dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit tenaga listrik. Generator adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam, seperti air, matahari, gas alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Dengan begitu, fungsi generator membuat kita tidak mudah kehabisan energi listrik. Yang kedua, sebagai cadangan listrik. Sebagaimana kita tahu, banyak sekali tempat-tempat umum yang menggunakan generator. Tentu saja, hal ini digunakan sebagai cadangan pasokan. Beberapa tempat seperti supermarket, hotel, hingga rumah sakit